Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Dwi Andika dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gus Dur. Gus Dur adalah Presiden RI keempat yang menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah, sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has, kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat pemerintah presiden, Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa diantaranya adalah: 1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. 2. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. 3. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. 3. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkan nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. 4. Membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Ternyata banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Masa kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bidang perekonomi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 1999, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antara pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi, dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. 2. Hubungan pemerintahan di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen UU nomor 23 tahun 1993. 3. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. 4. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin. Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur. 1. Meneruskan kehidupan yang demokrasi seperti pemerintahan sebelumnya. 2. Menstrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien. 3. Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai panglima tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur. Masalah yang ada. 1. Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI Polri. 2. Masalah dana non-budgeter Bulog dan Brunei Gate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR. 3. Dekret Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaruan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak
mendapat dukungan dari TNI, Polri, dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat jatuhnya, dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.